Jangan selalu takut, harus berani, berani dan berani. Kehebatan dan kemampuan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus telah dikenal dunia. Pasukan ini memiliki pengalaman bertempur dengan pasukan elit Inggris di pedalaman Kalimantan hingga pembebasan sandera pesawat Garuda di Thailand. Tak hanya itu, dunia juga mulai mengenal Komando Pasukan Kata atau Kopaska dalam evakuasi bangkai pesawat maupun korban pesawat Air Asia di Laut Jawa, Pangkalan Bun beberapa waktu lalu. Aksi mereka yang tidak dilengkapi alat keselamatan mendapat pujian dari perwira Amerika Serikat yang ikut dalam misi tersebut. Di balik nama besar Kopassus dan Kopaska, ternyata masih banyak beberapa pasukan elit TNI lainnya yang juga sangat mematikan. Ketangguhan mereka tak diragukan lagi. Berikut 5 pasukan elit TNI yang meskipun namanya belum mendunia, tapi kemampuannya sangat berbahaya bagi musuhnya. Kopassus bukanlah satu-satunya satuan elit Angkatan Darat yang dipunyai Indonesia. Namun masih ada Tontainpur yang namanya memang gak begitu dikenal karena jumlah anggotanya sangat sedikit. Tapi meskipun sedikit, Tontainpur ibarat Hornet di antara sekawanan lebah. Hornet adalah lebah raksasa yang jumlahnya sedikit tapi begitu sekali menyerang bisa membunuh ratusan ribu lebah. Sedikit tapi sangat mematikan. Tontainpur terkonsentrasi di tanah darat. Alhasil, mereka sangat ahli di bidang ini lebih dari pasukan elit lainnya di Indonesia. Jumlahnya yang sedikit sebenarnya adalah faktor yang disengaja. Gagasan ini berawal dari pengalaman para pendahulu TNI yang mengatakan, jika dalam beberapa misi tertentu, jumlah anggota yang sedikit jauh lebih efektif dan mematikan. Tapi konsekuensi dari jumlah yang sedikit ini adalah para anggotanya harus punya skill yang jauh lebih hebat. Untuk menjadi anggota Tontainpur harus melalui seleksi latihan yang sangat berat. Yang jelas, tentara TNI biasa bakal ampun-ampun dengan menu latihan milik Tontainpur ini. Kalau diumpamakan, satu anggota Tontainpur kekuatannya sama dengan 20 tentara biasa.
Dibanding dua kakaknya di Satuan 81 TNI AD dan Denjaka TNI AL, Satuan Bravo 90 bisa disebut anak bungsu. Bravo 90 dibentuk pada tahun 1990 di markas Korps Pasukan TNI AU, Margahayu, Bandung. Karena lahir di tubuh TNI Angkatan Udara, pasukan ini memiliki spesialisasi anti teror udara. Tak cuma itu, Bravo 90 juga melengkapi personilnya dengan beragam kualifikasi khusus tempur tingkat lanjut. Pasukan Bravo diseleksi dari anggota Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara yang telah menyelesaikan pendidikan terjun dan komando. Hanya mereka yang berhasil lolos di seleksi latihan yang maha berat ini yang bisa bergabung. Sama seperti Denjaka, Batalion Intai Amfibi atau Yontai VIP merupakan satuan elit Korps Marinir. Satuan ini sebelumnya dikenal dengan nama Komando Intai Para Amfibi atau KIPAM. Untuk menjadi bagian di dalamnya, setiap calon anggota harus memenuhi syarat mental, fisik, kesehatan, dan telah berdinas aktif minimal 2 tahun. Setelah lulus seleksi awal, latihan permulaan yang dilakukan adalah berenang dalam kondisi tangan dan kaki terikat sejauh 3 km. Perekrutan prajurit dilakukan secara sukarela dari anggota marinir yang berada di seluruh bagian tempur, baik infanteri, artileri, kavaleri, bantuan tempur, dan pertahanan pangkalan. Sebab mereka dianggap telah memiliki teknik pertempuran dasar. Sama seperti pasukan elit lainnya, metode pelatihan dibagi dalam beberapa tahap dalam 3 matra, yakni darat, laut, udara, dan bawah air. Seluruhnya dijalani selama 9 bulan di 8 pusat latihan pertempuran atau puslapor. Jenderal Ramizat Riyakudu yang punya ide membentuk pasukan elit di seluruh komando daerah militer atau Kodam. Maka Ramizat meningkatkan kualifikasi 10 pasukan infanteri reguler menjadi Raiders. Sebagian personil Raiders dilatih kemampuan anti-teror rebus di Pasus milik Kopassus. Pasukan ini memiliki kemampuan sebagai pasukan anti-teroris untuk pertempuran jarak dekat, lawan gerilya dengan mobilitas tinggi, dan melakukan pertempuran-pertempuran berlanjut. Kemampuannya 3 kali pasukan infanteri biasa. Tiap-tiap batalion ini dilatih untuk memiliki kemampuan tempur 3 kali lipat batalion infanteri biasa. Mereka dilatih untuk melakukan penyergapan dan mobil udara seperti terjun dari helikopter. Pasukan elit ini diresmikan Jenderal Ramizat Riyakudu pada tanggal 22 Desember 2003. Mungkin karena adanya Raiders, Indonesia bisa mendapat predikat negara yang memiliki pasukan elit terbanyak di dunia.